Di tengah banyaknya pejabat yang hidup dalam kemewahan, ternyata ada juga tokoh-tokoh bangsa yang tetap hidup sederhana meskipun memiliki jabatan tinggi. Inilah 6 pejabat RI yang hidup sederhana yang layak jadi teladan. Kita bahas selengkapnya di Evolusi Biru. Di zaman sekarang, banyak pejabat yang hidup dalam kemewahan. Rumah megah, mobil mewah, bahkan ada yang punya pesawat pribadi. Jabatan yang seharusnya menjadi amanah, justru dijadikan sebagai ladang memperkaya diri. Tapi, dulu Indonesia punya pejabat-pejabat yang sangat sederhana. Bahkan, ada yang sampai tidak memiliki rumah pribadi, bahkan memilih jalan kaki ke kantor. Mereka adalah contoh nyata bahwa kekuasaan bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi untuk melayani rakyat. Siapa saja mereka? Yuk kita bahas. Pertama, Mari Muhammad. Menteri Keuangan di era Soeharto yang terkenal dengan integritasnya. Bahkan beliau dijuluki Menteri Sejuta Umat. Selama menjabat di pemerintahan beliau menolak fasilitas negara yang berlebihan. Lebih banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan sosial. Dan gajinya banyak disumbangkan untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya, Baharudin Lopa. Dikenal sebagai jaksa agung yang tegas dan anti korupsi. Beliau berani menindak para koruptor tanpa pandang bulu. Sebagai sosok yang keras terhadap korupsi, bahkan di kalangan internal kejaksaan, beliau menolak hadiah atau suap dalam bentuk apapun. Rumah dinasnya tidak direnovasi meski punya kesempatan untuk itu. Selain sebagai jaksa agung, beliau juga pernah menjadi duta besar Indonesia untuk Arab Saudi. Ketiga, Insinyur Sutami. Adalah Menteri Pekerjaan Umum yang berjasa dalam pembangunan infrastruktur besar seperti Jembatan Semanggi. Tapi meski jabatannya penting, beliau tetap hidup sederhana. Bahkan, listrik di rumahnya hampir diputus karena kesulitan membayar tagihannya. Rumahnya sangat sederhana meskipun beliau membangun berbagai infrastruktur penting. Dan beliau sering bekerja hingga larut malam tanpa meminta fasilitas tambahan. Selanjutnya, Haji Agus Salim. Seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan juga sebagai Bapak Pandu Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Tapi meskipun memiliki posisi penting, beliau tetap hidup sederhana. Beliau sering berjalan kaki atau naik kendaraan umum meskipun berstatus pejabat. Beliau pun tidak memiliki rumah mewah, malah rumahnya amat sangat sederhana. Dan Haji Agus Salim mengajarkan kepada anak-anaknya untuk hidup mandiri dan tidak bergantung pada negara. Tokoh selanjutnya adalah Muhammad Natsir. Beliau bukan hanya seorang ulama dan cendekiawan Muslim, tapi juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia pada tahun 1950. Dikenal sangat bersih, jujur, dan sederhana, Muhammad Natsir tak pernah memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri. Rumahnya sangat sederhana, terletak di kawasan Pejompongan, Jakarta. Tidak mewah, tidak megah, justru sangat biasa. Ia tinggal bersama istri dan anak-anaknya, tanpa mengandalkan fasilitas negara. Gaji yang beliau terima banyak digunakan untuk pendidikan Islam, kegiatan dakwah, dan membantu masyarakat yang kesulitan. Tidak ada satupun catatan korupsi atas nama Muhammad Natsir. Kesederhanaan dan integritasnya membuat Natsir dikenang sebagai salah satu tokoh bangsa yang paling bersih. Bahkan setelah tidak lagi menjabat, hidupnya tetap sederhana. Tidak ada bisnis besar, tidak ada kekayaan mencolok. Ia menghabiskan waktunya untuk berdakwah, menulis, dan menjadi intelektual yang terus menyuarakan nilai-nilai moral dan keadilan. Tokoh yang satu ini adalah sosok yang tidak pernah terlupakan dalam sejarah bangsa Indonesia. Muhammad Hatta, proklamator kemerdekaan sekaligus wakil presiden pertama Republik Indonesia, dikenal bukan hanya karena kecerdasannya, tapi juga karena kesederhanaannya yang luar biasa. Di tengah hingar-bingar kemerdekaan, sebagai seorang pemimpin yang tak hanya memproklamasikan kebebasan, tapi juga menunjukkan arti merdeka yang sesungguhnya. Ada satu kisah yang sangat dikenal, tentang sepatu Bali. Bung Hatta sangat menginginkan sepatu merek itu, tapi ia tak pernah membelinya. Ia merasa harga sepatu itu terlalu mahal, tidak pantas bagi seorang pejabat negara yang hidup dari uang rakyat. Ia hanya menyimpan guntingan iklannya di dompet, dan tidak pernah membeli sepatu itu hingga wafat. Bayangkan, seorang wakil presiden yang bisa saja meminta apapun dari negara, justru menahan diri karena tak ingin menuruti egonya.
Dan dalam sebuah pernyataan yang menggetarkan hati, Bung Hatta pernah berkata, "Saya ingin meninggalkan warisan berupa pemikiran, bukan kekayaan. Dan juga, saya tidak ingin anak-anakku hidup dari nama besar saya." Ia tidak mengajarkan kekuasaan, tapi keteladanan. Ia tidak mewariskan kemewahan, tapi prinsip hidup. Bagi Bung Hatta, kemerdekaan bukanlah akhir. Indonesia merdeka bukan tujuan akhir, tapi syarat untuk mencapai keadilan dan kemakmuran bagi rakyat. Di masa tuanya, Bung Hatta tetap tekun membaca dan menulis. Baginya, ilmu dan ide adalah bentuk perjuangan yang tak boleh mati. Orang boleh pintar setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan sejarah. Meski menjabat sebagai orang nomor 2 di Indonesia, Bung Hatta memilih untuk hidup bersahaja. Bahkan, hingga akhir hayatnya, ia tidak memiliki rumah pribadi. Ia tinggal di rumah dinas selama menjabat. Tak hanya itu, ketika pensiun dari jabatannya, ia tidak menerima pensiun sepeser pun selama bertahun-tahun. Bahkan, untuk membayar listrik rumah pun ia kesulitan. Hingga Presiden Soeharto akhirnya memberikan tunjangan seumur hidup karena merasa prihatin. Di masa tuanya, Bung Hatta lebih banyak menulis buku, mengajar, dan berkontribusi di bidang pendidikan. Ia tidak memiliki perusahaan, tidak duduk di komisaris manapun, dan tidak pernah memanfaatkan namanya untuk keuntungan pribadi. Dalam satu wawancara, Bung Hatta pernah berkata, "Aku lebih suka dikenal sebagai penulis daripada sebagai wakil presiden." Itu menunjukkan betapa rendah hatinya beliau, yang lebih bangga dengan karya dan kontribusi pemikirannya daripada jabatan. Dan satu hal yang paling membuat kita salut, ia wafat tanpa meninggalkan harta benda yang berarti, tapi meninggalkan teladan yang sangat berarti bagi bangsa ini. Kisah hidup Bung Hatta adalah cermin dan pengingat bahwa kekuasaan bukan untuk dinikmati, tapi untuk mengabdi. Itulah 6 pejabat yang hidup dalam kesederhanaan. Di antara kemewahan, mereka memilih kejujuran. Di balik kekuasaan, mereka memilih kesederhanaan. Mereka membuktikan bahwa menjadi pejabat tak harus kaya, tapi harus berintegritas. Mereka juga membuktikan bahwa jabatan bukan alasan untuk hidup mewah, tapi sebuah amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mereka semua meninggalkan jejak, bukan dalam bentuk harta, tapi nilai dan keteladanan yang abadi. Pertanyaannya sekarang, masih adakah pejabat seperti mereka di zaman sekarang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu merasa kisah ini penting untuk diketahui banyak orang, jangan lupa untuk like, follow, dan share. Sampai jumpa di video evolusi biru berikutnya.